Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada al-haditsu tsani wal arba'un, hadis yang ke-42 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, atau hadis yang terakhir dari kitab ini. Sebuah kitab kecil yang sangat bermutu sekali, ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kata beliau, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik yang Allah telah meridainya. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus adalah merupakan pelayan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau melayani Nabi selama 10 tahun. Sejak dari usia 10 tahun itu sudah menjadi pelayan Nabi, sampai 10 tahun kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat. Ibu beliau adalah Ummu Sulaim, wanita yang maharnya paling termahal di dalam Islam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu termasuk di antara sahabat Nabi yang paling terakhir wafat di kota Irak atau Kufah. Usianya panjang sekali. Usianya lebih dari 90 tahun. Beliau mempunyai anak-anak yang sangat banyak. Dalam sebagian riwayat itu dikatakan anak beliau itu banyak sekali, sampai lebih dari yang tinggal itu ada, ketika beliau sudah wafat itu tersisa 20 lebih anaknya. Dan beliau termasuk orang yang hartanya berkah,
karena mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Anas bin Malik bahwa kalau orang-orang mereka punya ladang itu 1 tahun 1 kali panen, tapi kalau aku 1 tahun 2 kali panen. Nah, Anas bin Malik orang yang mendapatkan 3 doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau mengatakan 2 doa itu sudah beliau saksikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu banyaknya harta dan banyaknya anak-anak, termasuk diantaranya usianya yang panjang. Dan yang terakhir yang beliau belum melihat, yaitu beliau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga. Dan itu beliau belum saksikan karena masih hidup waktu itu. Anas bin Malik di usia tua, beliau menerapkan membayar fidyah bagi orang tua yang tidak sanggup lagi berpuasa. Beliau pernah mengumpulkan 30 orang miskin, lalu membuat makanan dan memberikan mereka semuanya makan untuk 1 bulan Ramadan yang beliau tidak sanggup berpuasa padanya. Jadi beliau membayar fidyah. Nah, beliau radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi sebagaimana telah berlalu kita sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan hadis qudsi. Pendapat yang terkuat di antara pendapat para ulama, hadis qudsi adalah hadis yang teks dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya bana Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Yaitu, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, da'autani wa rajautani, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, ghafartu laka ma'ala kana fika wala ubali, ya niscaya ghafartu laka, aku akan mengampuni engkau bagaimanapun dosamu, wala ubali, dan aku tidak tidak peduli bagaimanapun dosamu, aku tidak peduli untuk mengampuninya. Ya bani Adam, lau balagat dunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau dosamu itu sampai ananas samai, yaitu setinggi langit, kalau dosamu itu setinggi langit, tsumma astaghfartani, kemudian engkau memohonkan ampunan untukku, ghafartu lak, niscaya akan aku ampuni engkau, wala ubali,
dan aku tidak peduli setinggi apapun dosamu itu. Ya bna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Kalau seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan suatu apapun, la ataituka biqurabiha magfirah, niscaya akan aku datangi engkau dengan ampunan sebanyak itu pula. Naam. Kata Imam Nawawi, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata ini adalah hadis hasan yang sahih. Naam. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Hadis ini selain dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Awsat. Dan hadis ini juga adalah kata Al-Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, bahwa hadza haditsun sahih, hadza haditsun sahihul isnad walam yakhrajah. Kata Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak bahwa ini adalah hadis yang sahih sanadnya, tetapi Imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Nah, ala kulli hal hadis ini adalah hadis qudsi yang dapat diamalkan. Yang dapat diamalkan. Maka hadis ini ada berapa bagian ya? Ada 3 bagian. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Yaitu wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan engkau berharap kepadaku, niscaya pasti akan aku ampuni engkau bagaimanapun keadaanmu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Nah, di sini ya kawan, di kalimat yang mulia ini secara umum memberikan pengertian kepada kita bahwa orang itu dia harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan dia tenggelam dalam sebuah kemaksiatan, dalam kelalaian, dalam dosa, kekhilafan, dia dianjurkan untuk berprasangka baik kepada Allah. Kenapa? Karena barang siapa yang berprasangka baik kepada Allah, lalu dia mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan melakukan amal-amal, niscaya Allah Azza wa Jal pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena Allah itu Ghafurur Rahim ala ma kana mink. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang bagaimanapun keadaanmu. Bagaimanapun keadaan seseorang, selama orang itu dia kembali kepada Allah, dia berprasangka baik kepada Allah, dia tidak putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal, maka ketika itu pula Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Naam. Karena prasangka baik kepada Allah adalah merupakan suatu modal yang dengannya seseorang itu gampang untuk dia kembali kepada Allah. Orang kalau dia mau bertobat kepada Allah itu kalau dia punya prasangka baik kepada Allah. Tapi kalau dia sudah
berprasangka buruk, dia sudah berputus asa dari rahmat Allah, bahwa Allah tidak akan mengampuni dia, lalu dia tidak memohonkan ampunan kepada Allah, maka dengan itu pula dia sulit atau dia berat untuk kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu para ulama mengatakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengampuni semua dosa, bagaimanapun keadaan seseorang itu, selama dia mau kembali kepada Allah. Dan ini juga menunjukkan kepada kita tentang haramnya berputus asa dari rahmat Allah. Haram atau dilarangnya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah. Katakanlah wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yaitu orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Maka dari itu Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, beliau ketika menerangkan ayat ini beliau berkata bahwa hadza fihi hathun lil insan ala ayyatuba ilallah walau 'azumat dunubuhu wa la yaqul hadza dhanbun la yaghfiruhu Allah balillahu ta'ala yaghfiru jami'ad dunub fayatubu ilallah azza wa jalla wa yubadiru wallahu subhanahu ghaniyyun karim la yadurruhu syai'un wa la yanqusu min mulkihi aw mimma indahu syai'un fa fihi husnudz dhanni billah wa ta'alluqul qalbi billah wa adamul qunuti min rahmatillah wa annal insan la yata'adhamu dzamban ala taubah wallahu yaghfirud dzunuba jami'an. Kata Syekh Shalih Fauzan, hadza fihi, di dalam hadis ini dan termasuk di dalam ayat ini, yaitu surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Wahai, katakanlah wahai hamba-hambaku, orang-orang yang melampaui batas menganiaya diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Allah itu mengampuni semua dosa. Ini ada anjuran bagi seseorang untuk bertaubat kepada Allah, bagaimanapun besarnya dosa dia. Bagaimanapun besarnya dosa seseorang, maka dia ada motivasi, dimotivasi dengan ayat yang mulia ini supaya dia itu bertaubat kepada Allah. Tidak boleh bagi dia untuk mengatakan dosa ini terlalu besar, tidak mungkin lagi untuk diampuni oleh Allah. Ya, sudah terlalu banyak dia melakukan sebuah dosa, sudah terlalu besar dia melakukan sebuah dosa, sudah terlalu jauh dia melakukan kelalaian, sehingga tidak mungkin lagi untuk dia diampuni oleh Allah. Tidak boleh dia mengatakan demikian. Bahkan Allah itu mengampuni semua dosa, maka bertaubatlah kepada Allah dan bersegeralah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu Ghaniyyun Karim, Allah Maha Kaya, Maha Mulia. Tidak ada yang bisa memudaratkan Allah, tidak ada yang bisa mengurangi kekuasaan Allah, ya, dan seterusnya. Maka hendaklah seorang hamba itu dia termotivasi dan dia harus bisa memotivasi dirinya untuk bangkit dan kembali kepada Allah.
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan dosa orang tersebut. Nah, kemudian yang berikut di sini kalimat yang kedua yaitu ya bna Adam lau balagat dunubuka ananas sama. Ya, ini kalau seandainya wahai anak Adam, kalau sekiranya dosamu itu setinggi langit, ya, banyak sekali, saking banyaknya sampai di awan tinggi langit. Tsumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya pasti akan aku ampuni. Dan aku tidak peduli dengan dosamu itu. Ya, nah. Kenapa ya kawan? Karena para ulama mengatakan kepada kita bahwa anna taubata tajubbu ma qablaha minad dzunub mahma kathurat ad-dzunubu. Yani apa? Taubat itu dia menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Taubat itu dia menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Bagaimanapun besarnya dosa itu. Bagaimanapun banyaknya dosa tersebut. Karena taubat itu menggugurkan dosa. Sehingga ada athar yang mengatakan at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari suatu dosa itu seperti orang yang tidak berdosa sama sekali. Ya. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari suatu dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Tetapi telah dimaklumi bahwa para ulama mengatakan kepada kita taubat itu ada syaratnya. Dia harus memenuhi syarat. Memenuhi syarat baru dia akan dikabulkan oleh Allah. Kalau Allah menerima taubat maka pasti Allah akan mengampuni. Tapi kalau Allah tidak menerima taubatnya, maka itu berarti Allah tidak akan mengampuni dia. Kenapa? Ya karena barangkali syarat diantara syarat-syarat taubat itu tidak terpenuhi. Nah, maka diantara syarat-syarat taubat yang pertama adalah dimaklumi ya ayyukli'a anid dzunub. Yani seorang itu dia berhenti. Ayyukli'a anid dzunub, dia berhenti dari dosa itu. Ya, kemudian dia ayyazima alla ya'uda ilaih, dia tidak berazam, bertekad kuat untuk tidak kembali lagi melakukan dosa tersebut. Dan yang ketiga ayyandama ala ma hasala minhu, dia menyesal terhadap dosa yang telah dia terjatuh di dalamnya itu. 3 saja. Dan ini bagian dari rahmat Allah kepada umat ini, kepada umat Islam. Bahwa kalau kaum muslimin ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka terjatuh dalam sebuah dosa lalu mereka mau bertaubat, maka cukup memenuhi 3 syarat ini. Apabila dosa itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, 3 syarat saja. Dia berhenti, dia menyesalinya, dan dia bertekad kuat untuk tidak kembali lagi untuk melakukannya. Nah, beda dengan umat-umat sebelumnya seperti Bani Israel. Nah, Bani Israel itu kalau dia mau bertobat, dia melakukan sebuah kesalahan, dosa, lalu dia mau bertobat, maka dia disuruh bunuh diri. Bunuh diri itu adalah bukti daripada taubatnya mereka. Ya. Jadi kalau mau bunuh diri bagi Bani Israel itu mau bertobat bagi Bani Israel yaitu bunuh diri. Tapi kalau umat Islam ya tidak, ringan saja. 3 hal, ya, 3 hal. Dia berhenti, dia bertekad kuat tidak mengulangi lagi, kemudian dia menyesalinya. Ini apabila hal itu berkaitan dengan hak-hak Allah. Dosa itu berkaitan dengan hak Allah. Tapi kalau dosa itu berkaitan dengan hak makhluk, maka ya berarti harus ada syarat yang keempat. Syarat yang keempat yaitu mengembalikan hak-hak makhluk tersebut. Kalau harta orang yang dia rampas dia harus kembalikan, ya.
kalau apa namanya dia intinya dia meminta kehalalan dari orang yang dia dolimi, baik secara fisik, secara lisan maupun secara fisik. Nah, ini berkaitan dengan apa? Syarat-syarat taubat. Yang ketiga, pada kalimat ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau mendatangi aku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian bertemu denganku dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan aku dengan suatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah, niscaya aku pasti mendatangimu dengan ampunan sebanyak itu pula. Ya, kalau seorang itu dia punya dosa sepenuh bumi selain daripada kesyirikan kepada Allah, maka Allah pasti mengampuni dosanya itu. Ya, Allah pasti mengampuni dosanya. Nah, di sini di kalimat yang mulia ini dan nas-nas yang semisal dengan ini ya, menunjukkan kepada kita bahwa tauhid itu menggugurkan dosa. Ya, tauhid itu apa? Menggugurkan dosa. Nah, itu diantara fadilahnya tauhid, keutamaannya tauhid. Orang yang mempunyai tauhid maka itu menggugurkan dosa-dosanya. Nah, maka di sini apa? Allah Azza wa Jalla mengatakan lau ataitani biqurabil ardi khataya. Kalau engkau mendatangi aku dengan dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan suatu apapun. Ini engkau punya tauhid. Maka apa yang terjadi? La ataituka biqurabiha maghfirah. Aku akan mendatangi engkau dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ya. Jadi apa? Dosa-dosa itu diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena dia punya tauhid. Dia datang menghadap Allah dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan. Sama maknanya dengan ada hadis qudsi ya. Itu ketika di hari kiamat itu Allah berfirman kepada orang yang azabnya paling ringan di hari kiamat. Allah katakan, "Lau anna laka ma fil ardi min syai'in." Kalau seandainya engkau punya dunia itu semua, hari ini engkau punya. Ataf tadi bih, apakah engkau mau membebaskan dirimu, menebus dirimu dengan dunia semua yang engkau punya itu dari siksaan hari ini? Maka dia katakan ya mau ya Allah. Maka kata Allah Azza wa Jal, sungguh aku menginginkan dari engkau sesuatu yang lebih ringan daripada itu, yaitu agar engkau jangan mempersekutukan aku dengan suatu apapun, tetapi engkau tidak mau, malah engkau mempersekutukan aku dengan sesuatu. Nah ini ya ikhwan, azani Allah wa iyyakum, menunjukkan kepada kita tentang kemuliaan dan keutamaan tauhid. Kenapa? Karena dosa apapun selain daripada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal itu berada di bawah kehendak Allah. Berada di bawah kehendak Allah. Kalau di akhirat. Jadi ahlu sunnati wal jamaah mempunyai keyakinan bahwa dosa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, selama dosa itu bukan dosa kesyirikan kepada Allah, maka dia di akhirat itu dia berada di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengadab dia. Tapi kalau Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuni dia. Karena itu terserah dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun selain daripada syirik. Kenapa? Ya karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lain selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Dosa selain bisa merasakan bagaimana
getaran-getaran nasihat itu, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwadda. Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Ya. Nah, kalau ini nasihat perpisahan, artinya para sahabat bisa menangkap bahwa ini tidak lama lagi Rasulullah ini mungkin akan pergi meninggalkan kita. Ya. Mereka bisa menangkap itu dari gaya Rasulullah. Karena para sahabat itu peka sekali dengan Rasul, ya. Mereka selalu bersama dengan Rasulullah dan mereka sangat peka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat tidak mau meninggalkan kesempatan. Sebab itu mereka mengatakan fa'ausina, berilah kami nasihat. Berilah apa? Kami nasihat. Dan apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama-tama Rasulullah memberikan nasihat tentang takwa kepada Allah. Tentang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat ya, di dalam wasiat Rasulullah ini ada beberapa perkara. Di mana beliau mengatakan begini, usikum bitaqwallahi azza wajal. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua adalah wassam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Ya, dengar dan taat kepada penguasa, pemimpin, walaupun yang memimpin kalian itu adalah hamba Habasyi, budak dari Habasyah. Nasihat yang ketiga adalah fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin adhu 'alaiha bin nawajid. Yaitu nasihat yang ketiga adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi ketika melihat banyaknya perselisihan. Nasihat yang keempat adalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi Rasulullah menghitung nasihat yang keempat itu nasihat dari perkara-perkara yang baru atau peringatan dari bid'ah. Peringatan dari bid'ah. Naam. Maka ini 4 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat di sini ya nasihat-nasihat ini. Yang pertama adalah nasihat takwa kepada Allah. Nah, kalau kita bicara tentang nasihat, maka tidak ada nasihat yang paling utama melainkan atau melebihi takwa kepada Allah. Tidak ada nasihat yang paling sangat harus diperhatikan melebihi daripada nasihat takwa kepada Allah. Karena takwa adalah merupakan pokok keselamatan. Takwa itu merupakan pokok keselamatan. Nah, kalau dikatakan takwa itu apa? Takwa kepada Allah itu apa? Ya, takwa kepada Allah itu adalah seseorang membuat benteng perlindungan antara dirinya dengan murka Allah. Kalau kita definisikan begitu ya. Takwa kepada Allah itu apa? Takwa kepada Allah itu adalah seseorang membuat benteng antara dirinya dengan murka Allah. Ada benteng, ada penghalang, sehingga dia tidak mendapatkan murka Allah. Itulah takwa. Dan dia tidak melampaui benteng itu. Ya, karena kalau dia melampaui benteng itu, maka dia akan mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa. Meskipun pada penjabarannya takwa itu adalah sesuatu yang umum ya. Mencakup melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu pada prakteknya.
Ya. Nah, dan subhanallah para sahabat itu luar biasa sekali dalam hadis ini, mereka meminta kepada Rasulullah sesuatu nasihat dan Rasulullah memberikan kepada mereka nasihat-nasihat yang bersifat universal, yaitu nasihat yang bersifat umum yang sekiranya cukup bagi mereka, yaitu apa? Takwa kepada Allah. Definisinya bagaimana? Ya definisinya itu tadi, seseorang membuat benteng antara dia dengan murka Allah. Bagaimana aplikasinya? Ya aplikasinya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sudah, khalas. Ya. Nah, meski pada prakteknya tidak sesederhana itu manusia melakukannya. Karena yang namanya takwa itu perkara yang berat ya. Perkara yang berat. Melaksanakan perintah perkara yang berat, menjauhi larangan perkara yang berat ya. Jadi masing-masing manusia pada prakteknya dia berjuang dengan keadaannya sendiri dan dia lebih paham bagaimana tentang dirinya sendiri untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tentang takwa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 131, wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, kepada kamu, supaya apa? Anittaqullah, agar kamu bertakwa kepada Allah. Ya. Nasihat takwa itu bukan nasihat yang remeh ya. Bukan nasihat yang sepele. Takwa kepada Allah itu nasihat yang benar-benar luar biasa. Naam. Taib. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat untuk apa? Mendengar dan taat kepada pemerintah. Dengar dan taat kepada pemerintah ini punya bab ya, punya bab sendiri. Bahkan para ulama ahlul hadis membuat apa? Bab sendiri di dalam kitab-kitab akidah terkait dengan bahasan ketaatan kepada penguasa. Ya. Ya, panjang lebar ya, dan sudah sering kita katakan, tapi yang jelas bahwa ketaatan kepada penguasa itu tidak mutlak ya. Ketaatan itu terjadi hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf dan bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq, bermaksiat kepada Allah Jalla wa ala. Nah, begitu juga dalam lafaz yang lain ya, Rasulullah mengatakan apa? Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Nah, seandainya seseorang itu telah menjadi pemimpin secara sah dan kepemimpinannya diterima, dia bisa melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin, melindungi rakyat, ya, berjihad bersama rakyat, kemudian berhaji bersama rakyat, membagi harta rampasan perang dan seterusnya daripada fungsi pemerintah, maka dia itu dianggap penguasa. Dia dianggap apa? Penguasa. Walaupun mungkin dari sisi kriteria dia tidak layak. Seperti apa? Rasulullah sudah mengisyaratkan tentang kriteria yang tidak layak itu. Yaitu apa? Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Meskipun yang memerintah kalian itu seorang budak Habasyah, ya, budak dari Ethiopia sana, ya, artinya apa? Ya, seorang budak tidak layak, tidak memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin.
Namun seandainya dia menjadi pemimpin, maka tidak ada pilihan melainkan apa? Wajib untuk menaati. Ya. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan kalau menaatinya yaitu tadi dalam hal-hal yang apa? Ma'ruf, dalam hal-hal yang ma'ruf. Nah, kemudian wasiat yang berikutnya kalau kita lihat di sini ya. Wasiat yang ketiga ini sebagaimana di dalam apa namanya? Ustadz, kalau begitu penguasa ya, dalam interaksi dengan penguasa. Sebagaimana datang dalam hadis yang lain ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah. Ya, agama itu adalah nasihat. Qul liman, kepada siapa kami bertanya? Qulna liman, kami bertanya wahai Rasulullah kepada siapa? Kata beliau, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimina wa ammatihim. Yaitu nasihat itu kepada Allah, kepada kitabullah, kepada Rasul Allah, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Maka merupakan bentuk munasahah dengan kepemimpin, dengan pemimpin, para pemimpin adalah menaati mereka, nasihat menasihati. Ya, kenapa? Karena sebuah kepemimpinan itu tidak bisa berjalan dengan baik melainkan harus ada padanya ketaatan. Kalau seandainya tidak ada ketaatan, maka dia tidak bisa menjalankan program-program. Dia perintah dilanggar, dia larang ya dibikin. Ya berarti tidak jalan. Ya. Maka pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik melainkan harus ada di situ ketaatan kepadanya. Nah, meskipun ketaatan kepada pemimpin sekali lagi kita katakan bahwa ini masih dalam tanda kutip ya, mempunyai pembahasan yang panjang sekali, dan ini merupakan bagian dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebab itu para imam-imam Ahlul Hadis mereka memasukkan bab ini di dalam kitab-kitab akidah. Kenapa? Karena bermuamalah dengan kepemimpinan, bermuamalah dengan para pemimpin ini menyebabkan terjadinya kesesatan-kesesatan. Ya, menyebabkan terjadinya kesesatan-kesesatan. Atau orang-orang bisa dianggap keluar dari manhaj yang hak ketika dia bermuamalah dengan pemimpin, tidak mengikuti jalannya ashabul hadis. Seperti apa? Ya seperti Khawarij, ya Qadariyah, ya dan kelompok-kelompok sempalan yang lainnya. Yang mereka apa? Keluar dari ketaatan kepada pemimpin dengan alasan-alasan yang tidak memenuhi kriteria. Alasannya ya pemimpinnya zalim, alasannya ya pemimpinnya mengutamakan dirinya sendiri, alasan-alasan yang nggak penting, alasan yang dalam pandangan syariat itu bukan alasan. Ya, seperti Khawarij mengatakan ya karena pemimpin dia melakukan dosa besar maka dia harus diperangi. Ya, dan bibit-bibit Khawarij ini sampai pada zaman modern ini ada. Ya. Ya seperti kelompok takfiri, ya kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, mudah mengkafirkan penguasa karena penguasa melakukan dosa besar, misalnya zalim, jadi halal darahnya untuk ditumpahkan. Nah, maka disinilah yang membedakan antara Ahlus Sunnati wal Jamaah as-salafiyun dengan kelompok-kelompok yang sempalan. Ya. Di mana ketika bermuamalah dengan penguasa. Sebab itu tidak salah bahwa para imam-imam Ahlul Hadis memasukkan bab ini di dalam bab akidah, bab pokok dalam agama. Ya, nah. Kemudian wasiat yang ketiga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wasiat tentang mengikuti sunnah ketika terjadi perselisihan. Ya, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perselisihan.
Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Ya, apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ya, jadi ikut sunnah, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya, ini maknanya adalah kembali kepada kitab Allah Jalla wa'ala dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dan Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, demikian pula Al-Imam Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, Al-Imam Al-Ajuri di dalam Asy-Syari'ah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan untuk kalian agama ini dalam keadaan putih, ya, jelas, gamblang agama ini. Karena putih, jelas, gamblang, tidak bertele-tele, tidak ada kesamaran padanya, tidak membingungkan, sampai-sampai lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Ya, ini karena terang, ya, sangat jelas. La yazigu anha ba'di illa halik. Tidaklah ada seorang yang menyimpang darinya setelahku, melainkan dia akan binasa. Ya, dia menyimpang dari sunnah Rasulullah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan, melainkan dia pasti akan binasa. Dia pasti akan binasa. Sebab itu para ulama mengatakan kepada kita, ya, bahwa barang siapa ketika terjadi perselisihan lalu dia mengambil pendapat orang-orang, dia mengambil pendapat si A, mengambil pendapat si B, maka sesungguhnya itu bukanlah obat, itu bukanlah jalan keluar, bukanlah jalan keluar. Karena jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada melainkan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari itu Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya ketika beliau memberikan syarah terhadap hadis arba'in dalam kitabnya Al-Minhatur Rabbaniyah, beliau membawa ayat, ya, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu pendapat, suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maka kata beliau, walaysa al-hal fi hadhihi al-mushkilah ay yu'khadhu bi ra'yi fulanin wa fulan, bal yu'khadhu bima qama alaihi ad-dalilu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, wa huma kafilani bihallil masyakil. Naam, ma tarakallahu fihima min syai'in yanfa'ul ummah fid dini wad dunya illa wa bayyanahu. Farrasulu sallallahu alaihi wasallam yaqul taraktukum alal bayda lailuha kanahariha
la yazigu anha ba'di illa halik. Kata Syekh Shalih Fauzan bahwa jalan keluar dari permasalahan ini ya bukan dengan mengambil pendapat si fulan dan si halan, akan tetapi pemecahannya adalah dengan mengambil atau dengan metode yang dibangun di atas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena keduanya, Al-Quran dan Sunnah, itu menjamin dan mencukupi kita dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Ya, Al-Quran dan Sunnah itu menjamin cukup dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Jadi jalan keluar dari permasalahan itu bukan dengan mengambil pendapat-pendapat manusia, tetapi bal yukhadhu bima qama alaihi dalilu min kitabillahi wa sunnati rasulih, dengan mengambil apa-apa atau pendapat atau perkara-perkara yang ditegakkan di atas dalil dari Alkitab dan Sunnah. Naam, wa huma kafilani bihallil masyakil. Karena Al-Quran dan Sunnah itu kafil, penjamin ya dari berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Dia menjamin, dia mencukupi kita dalam menyelesaikan berbagai masalah. Tidak ada satu masalah pun dari masalah-masalah dunia dan akhirat melainkan telah dijamin oleh Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, baik permasalahan dunianya maupun permasalahan akhiratnya. Nah, sebab itu kata Syekh Shalih Fauzan, ma tarakallahu fima min syai'in yanfa'ul ummah fid dini wad dunya illa bayyanahu. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk umat ini, baik dalam urusan agama maupun dunianya, melainkan pasti telah dijelaskan. Ya, pasti apa? Telah dijelaskan. Jadi Allah sudah menjelaskannya. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan ya kalian ya di atas agama ya yang putih bersih atau dalam keadaan putih bersih gamblang jelas terang benderang ya, sampai-sampai malamnya itu seperti siangnya. Tidaklah ada seseorang yang menyimpang darinya sepeninggalku illa halik, melainkan dia akan binasa. Ya. Nah, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain ya. Beliau mengatakan dalam hadis yang lain, yaitu inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitaballah wa sunnati. Ya. Sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat. Yaitu kitabullah dan sunnahku. Kitabullah dan sunnahku. Nah, ini apa? Ini adalah jalan keluar. Jalan keluar. Petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan solusi kepada manusia ya. Memberikan solusi kepada manusia dari berbagai macam perselisihan yang dihadapi oleh manusia. Dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan jalan keselamatan. Merupakan apa? Jalan keselamatan. Dan apa jalan keselamatan yang diajarkan oleh Rasulullah itu dipraktikkan oleh para sahabat, terutama para khulafaur rasyidin, sehingga mereka ini mendapatkan jaminan tentang baiknya agama mereka. Maka juga di dalam menjabarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
itu kita lihat penjabarannya dalam keputusan mereka, dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan mereka. Yaitu jadi ada sunnah-sunnah Rasulullah yang mungkin masih bersifat umum. Kita bisa melihat dia dalam keputusan-keputusan Abu Bakar As-Siddiq, ada rincian-rincian. Begitu pula dalam perjalanan kepemimpinan Umar bin Khattab. Begitu pula Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Sebab itu apa? Ya, telah datang dalam hadis, ya, hadis Safinah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Hadis Safinah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khilafatun nubuwah 30 sanah. Tsumma yu'tillahul mulka au mulkahu man mayyasha. Ya, khalifah nubuwah itu berlangsung selama 30 tahun. Khalifah kenabian, pengganti nabi, terus menerus berlangsung selama 30 tahun. Itu masih khilafah kenabian. Nah, ya. Kemudian setelah itu tsumma ya'tillahul mulka au mulkahu may yasha. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendaki. Jadi setelah para khalifah itu berlalu, ya tinggallah masa penguasa-penguasa, masa raja-raja. Ya. Nah, jadi masa khalifah itu siapa-siapa? Ya, kalau 30 tahun kita lihat, ya mulai dari pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq berakhir di pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ya, itu semua 30 tahun. Ya. Kalau ada yang menghitungnya masih tambah 2 tahun masa Al-Hasan. Itu Ali bin Abi Thalib tambah Al-Hasan 2 tahun. Jadilah 30 tahun. Jadi itu masa apa? Khilafah nubuwah. Masa khilafah nubuwah. Ini yang kita disuruh rujuk kepadanya. Disuruh apa? Berpegang teguh dengan sunnah mereka. Nah, maka ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebab itu kita dapati ya pada masa khalifah, ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, itu banyak perkara sekali. Banyak perkara sekali yang ada dalam keputusan-keputusan mereka. Ya. Ada dalam kebijakan-kebijakan Umar, ya, dan seterusnya, kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang semuanya merujuk kepada dalil-dalil ya mungkin saja masih bersifat umum. Ya. Nas-nas yang bersifat umum ada dalam penjabarannya, dalam apa? Kepemimpinan mereka dan seterusnya. Nah, maka ini adalah wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga. Wasiat beliau yang keempat adalah apa? Berhati-hati dari perkara baru dalam agama. Berhati-hati dari perkara baru dalam agama. Ya, kenapa? Ya karena perkara baru dalam agama itu perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri teladan. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan begitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, yaitu apa? Dan sungguh apa? Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik, teladan yang baik. Maka cukupkan dengan apa? Petunjuk Rasulullah, sudah jadi teladan yang baik. Ketika keluar dari petunjuk Rasulullah, maka ini artinya kita masih mengambil teladan selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Maka terjadilah atau adalah berbagai macam perkara baru di dalam agama. Adalah perkara baru dalam agama. Dan ini bahaya sekali. Ya. Ya, perkara baru dalam agama itu namanya apa? Bid'ah. Wasiat yang paling tidak kalah penting. Jadi di sini Rasulullah ketika berbicara tentang sunnah, Rasulullah juga mewanti-wantikan daripada bid'ah. Ya. Karena kalau bicara tentang sunnah belum lengkap, harus memperingatkan dari bid'ah juga. Ya.
Nah, kalau orang dia bikin sunnah semua, nanti dia bisa bilang asam jawa juga sunnah, kunyit juga sunnah. Ya. Padahal itu bukan sunnah. Jadi dia harus memperingatkan dari apa? Perkara bid'ah. Ada orang bilang sunnah Nabi, akhirnya dia katakan pakai jubah Maroko itu sunnah Nabi. Padahal ya bukan sunnah. Itu apa? Adat, kebiasaan. Begitu dan seterusnya. Nah, ini masalah ya. Jadi kalau bicara tentang sunnah, supaya dia lengkap harus memberikan peringatan daripada bid'ah. Ya, maka tidak cukup hanya orang bicara tentang tauhid tanpa memperingatkan dari syirik. Harus memperingatkan dari syirik. Harus memperingatkan dari bid'ah. Supaya apa? Orang mengetahuinya. Karena orang dengan dia mengetahui sebuah kemungkaran, sebuah kejelekan, dia bisa menjaga dirinya dari. Sebab itu seorang penyair pernah berkata bahwa araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan itu, walakin li tawaqqihi, akan tetapi supaya menjaga diriku dari kejelekan tersebut. Ya. Kenapa ya? Karena orang yang tidak mengetahui tentang kejelekan yaqa'u fi, rentan dia jatuh dalam kejelekan. Ya. Jadi kalau orang hanya tahu tentang sunnah, dia tidak tahu tentang bid'ah, maka bisa jadi dia lakukan bid'ah dianggap sunnah. Ada orang tahu tauhid tapi dia juga tidak mengerti tentang syirik, maka bisa jadi dia lakukan kesyirikan, dia anggap itu tauhid. Ya. Nah, dan seterusnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Ya, barang siapa yang mengada-ngadakan sebuah amalan yang tidak ada asalnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam lafaz yang lain Rasulullah mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, amalan tersebut tertolak. Bahkan amalan yang tidak dibangun di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berarti seolah-olah dia menganggap syariat ini belum sempurna, masih perlu disempurnakan lagi oleh dia. Syariat ini belum lengkap sehingga perlu dia memasukkan sesuatu baru yang untuk melengkapi ya kekurangan yang ada pada syariat. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi dia tidak membutuhkan sesuatu hal yang baru lagi. Ya, agama sudah cukup lengkap. Maka Rasulullah mengancam orang-orang yang membuat-buat perkara baru yang diadopsikan ke dalam agama, dimasukkan ke dalam agama. Rasulullah mengatakan, fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Setiap perkara baru itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu diancam dengan neraka. Ya, maka ini bahaya sekali. Jadi wasiat keempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, taib ikhwanna fiddin azanillahu wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa catatan penting ya. Ya, catatan penting yang pertama, disukainya memberikan nasihat dan peringatan ya. Nah, disukainya memberikan nasihat dan peringatan. Ya, tentunya dilihat daripada situasi dan kondisi ya, kesempatan-kesempatan tertentu. Ya boleh saja. Kenapa? Karena likulli maqam maqal, masing-masing tempat itu ada pembicaraan. Ya, seseorang harus melihat situasi dan kondisi ketika memberikan nasihat dan peringatan. Namun terlepas dari itu semua, ala kulli hal, memberikan nasihat dan peringatan itu hal yang disukai. Hal yang disukai. Dan tidak mesti orang yang memberi peringatan dan nasihat itu orang yang sudah sempurna. Tidak mesti. Karena manusia ini tempatnya khilaf. Ya. Kadang-kadang seorang dia masih terjatuh dalam sebuah kesalahan, kekeliruan. Tapi bukan berarti dia tidak boleh menasihati orang lain untuk kebaikan. Ya, tidak mesti demikian. Yang kedua, catatan yang kedua, bahwa semangat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in untuk kebenaran. Ya, mereka sangat semangat sekali untuk mendapatkan kebenaran. Makanya ketika mereka rasa-rasa ini wasiat ini kayaknya ka'annaha mau'idhatu muwaddi', seolah-olah ini nasihat perpisahan, mereka katakan ausina, beri kami nasihat. Ini karena apa? Semangat mereka, antusias mereka ya kepada apa? Kepada kebaikan tersebut. Nah,
Yang berikut, catatan yang ketiga adalah bahwa hal terpenting di dalam wasiat atau untuk diwasiatkan itu adalah takwa kepada Allah. Ya, hal terpenting untuk diwasiatkan itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, di antara hal terpenting juga yang harus diwasiatkan adalah taat dan dengar kepada pemerintah. Ya, sebab hal itu mengandung kemaslahatan yang bersifat umum kepada kaum muslimin. Ya, jadi taat dan dengar kepada penguasa itu mengandung kemaslahatan yang bersifat umum. Ya, nah, kalau seandainya kacau, maka banyak sekali darah kaum muslimin yang bisa ditumpahkan, ya, orang-orang yang tidak bersalah dan seterusnya. Nah, yang berikut, ada catatan yang berikut adalah penekanan dalam motivasi untuk senantiasa mendengar dan taat. Ya, jadi ini masih tetap harus diberikan motivasi, diberikan tekanan. Ya, di mana Rasulullah memberikan penekanan dan motivasi itu dengan kalimat beliau, in ta'ammara alaikum abdun habasyi, walaupun yang memerintah kalian itu seorang hamba Habasyi. Ya, nah itu kalimat penekanan. Sebenarnya kalimat pertama sudah cukup ya, ketika Rasulullah mengatakan as-sam'u wa ta'ah, ya, dengar dan taat. Sebenarnya sudah cukup kepada penguasa. Tapi beliau masih memberikan penekanan lagi, yaitu wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, meskipun yang memerintahkan kalian itu seorang budak Habasyi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah merupakan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau memberikan kabar tentang akan adanya banyak perselisihan di tengah umat. Ya, akan ada banyak perselisihan di tengah-tengah umat. Itu berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan mukjizat, ya, karena asalnya Nabi itu nggak tahu perkara gaib, ya, kecuali ya yang Allah kasih tahu. Maka itu bagian dari mukjizat. Yang berikut adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing umat ini untuk keluar dari perselisihan dalam agama, yaitu dengan melazimi sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi Nabi membimbing kita supaya keluar dari perselisihan dalam agama itu dengan melazimi sunnah, komitmen di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para khulafaur rasyidin. Nah, sekaligus ini menunjukkan tentang keutamaan mereka, ya, sunnah para khulafaur rasyidin. Ya, berarti di situ ada keutamaan mereka. Seandainya mereka tidak ada keutamaan di situ, maka tidak ada gunanya mengikuti jalan mereka, sunnah mereka. Ya, nah, wallahu taala a'lam bissawab. Catatan yang terakhir adalah peringatan dari semua bentuk perkara yang diada-adakan dalam agama, yang tidak punya dasar dalam agama, ya, dengan istilah bid'ah, ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ikhwan, ila huna naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini, insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.